Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Kowardani dari kelas 4B BKI dengan nomor NIM 12306193051. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa qala Allah ta'ala ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari dua ayat ini menjelaskan bahwasannya ittaqullaha, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, wa tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi dari kalimat ini sangat dicontohkan dan sangat diprioritaskan bahwasanya ya, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim gitu. Lalu ayat yang satunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini menjelaskan bahwasanya wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu Ramadan atau puasa, arahan kewajiban berpuasalah, karena itu dilakukan dengan orang-orang terdahulu sebelum kalian begitu. Nah, jadi di masa ini, di bulan ini kita memasuki bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan ini kita dalam masa pandemi ya, masih. Dari dua komponen ayat tadi yang saya bacakan bahwasanya tidak ada alasan untuk kita tidak berpuasa, tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan, dan tidak ada alasan untuk kita tidak mau. Bukan berarti masa pandemi ini menghambat puasa kita di bulan Ramadan ya, dan bukan berarti kita tidak boleh melakukan sholat tarawih bersama-sama gitu ya. Malahan di bulan Ramadan ini adalah waktu kita seorang muslim ya, seorang mukmin ya, waktu kita untuk mencari keberkahan Al-Quran, dan waktu kita untuk fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan macam apa? Mungkin membaca Quran, tartilul Quran, tadabburul Quran ya, atau menghafal Quran, biziyadatil hifdzil Quran ya, dengan menambah Al-Quran, dengan menambah hafalan Al-Quran, atau dengan berzikir gitu kan, atau dengan melaksanakan sholat sunnah, tahajud, atau duha ya, tasyuruk. It's your time ya, itu waktu kalian, itu waktu kita seorang muslim ya, untuk mencari dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah Ramadan, inilah nyamannya seorang muslim ya, nyamannya di bulan Ramadan ini. Nah, terkait bulan Ramadan ini di masa pandemi, bukan berarti masa pandemi itu untuk bermalas-malasan kita di rumah ya, bukan berarti masa pandemi ini menghambat kegiatan kita, no, tidak. Jadi masa pandemi ini untuk menuntut
kita belajar memilih stand, be productive, don't be busy. Menuntut kita untuk memaksimalkan waktu kita menjadi produktif dan tidak menjadi suatu kesibukan menjadi sibuk. Maksud saya begini, memaksimalkan waktu, be produktif. Jadikan waktu kalian itu produktif. Maksud kalimat produktif ini, ketika kalian melakukan suatu kegiatan menjadi produktif, kalian akan mendapatkan feedback dalam hasil kegiatan itu. Kemungkinan seperti di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan menulis artikel, membuat puisi, atau membaca buku, atau membuat karangan cerita. It's okay. Itu mendapatkan suatu feedback kepada diri kita secara langsung, dalam secara intelektual, education, dan pengetahuan, ya. Tetapi ketika kalian melakukan suatu kesibukan dan itu menjadi sibuk, itu hanya mendapatkan kelelahan, keletihan, dan akan menghasilkan diri kita menjadi malas, begitu. Akan melahirkan tidak berartinya waktu kita itu, dan itu akan disadari oleh orang tersebut. Kenapa? Karena dalam kesibukan itu kita tidak bisa memaksimalkan waktu. Dalam kesibukan itu kita hanya bisa mengejar, mentarget, ya, mentarget dengan kesibukan, dengan waktu yang tidak pas. Ketika kalian menjadikan waktu kalian menjadi produktif, kalian bisa memaksimalkan waktu kalian itu, dan kalian bisa nyaman dalam berpikir, dan endingnya itu kalian akan merasa nyaman. Tetapi ketika kalian melakukan kegiatan itu menjadi kesibukan, itu saya rasa kalian hanya mendapatkan kelelahan, kecapean, ya, dan keletihan, begitu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Mohon maaf, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. I'mal li dunyaka di sini mempunyai dua komponennya. Lakukanlah dunia kalian seakan-akan kalian akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan lakukan akhirat kalian seakan-akan kalian akan meninggal esok hari. Di sini mempunyai dua komponen, yaitu komponen untuk dunia dan akhirat, ya, mempunyai komponen dunia dan akhirat. Ketika kalian untuk dunia, maksimalkan waktu kalian itu 24 jam, dalam satu hari 24 jam. Dunia itu menjadikan kalian lebih baik. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian bisa memaksimalkan waktu kalian dalam 24 jam itu, kalian akan mendapatkan dunia dan akhirat. Dunia itu seperti pekerjaan yang kalian lakukan. Kalian mempunyai pekerjaan, ya, yang pekerjaan itu kita menuntut dari jerih payah suatu pekerjaan itu dunia. Dan akhirat itu adalah ibadah yang kita lakukan di hari-hari tersebut itu, dalam satu hari itu. Bukan berarti hanya ibadah saja. Dalam pekerjaan
itu juga kita menuntut dalam keberkahan bekerja dan penghasilan pekerjaan. Itu juga termasuk dunia dan akhirat, begitu saya rasa. Ya. Juga terdapat di surah Al-Ashr, wal asri innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya, demi masa. Masa ini bisa dikategorikan seperti waktu ya. Nah, waktu, time is money ya. Bisa dikatakan time is money kalau dalam bahasa Inggrisnya. Waktu itu adalah uang ya. Kalau dalam bahasa Arabnya al waktu asmanu minat dahab ya. Bahwasannya waktu itu lebih berharga daripada emas, begitu. Nah, di sini kenapa saya memberikan inovasi ya, inovasi tentang waktu atau produktif dan nobazi, karena kita harus bisa menghasilkan waktu kita dalam satu hari itu ya. Kita hidup dalam satu hari itu 24 jam. Bagaimana kalian memanage time waktu kalian, waktu istirahat, waktu beribadah, waktu bekerja, dan waktu untuk di rumah ya, untuk membaca buku dan lain-lain. It's your plan. Itu adalah agenda kalian tersendiri. Dan bagaimana dari 24 jam itu kalian bisa menjaga kesehatan kalian, itu bisa dilihat dari istirahat kalian sendiri, begitu. Wal asri innal insana lafil usri. Bahwasannya innal insana, orang itu terdapat pada kerugian. Mengapa? Mereka tidak bisa memanage time. Mereka tidak bisa memaksimalkan waktu yang mereka punyai dalam satu hari itu. Mereka itu sangat merugi. Ya, ketika mereka hanya menuju pada satu objek, yaitu dunia, mereka hanya mendapatkan dunia. Ya. Tetapi di sini saya mengkolaborasikan dunia dan akhirat. Ya. Maka ayo bangun diri kita untuk memaksimalkan waktu kita menuju dunia dan akhirat ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alladziina aamanu wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beriman ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu dan kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, yang melakukan kebajikan, wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq, dan menasihati dalam kebenaran, tawassaw bil sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Nah, di sini saya memberikan inovasi, edukasi kepada kalian. Ayo bangkitkan diri kita. We can do it. Kita bisa melakukan itu. Ya, kita bisa melakukan hal itu. Ketika di sini saya hanya memberikan inovasi seperti menasehati ya. Karena di sini di bulan ini kita harus berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba mendapatkan ridha Allah di bulan Ramadan ini. Ayo, Ramadan is amazing. Bahwasanya Ramadan ini tempat kita untuk mencari semuanya yang memang kita inginkan, meminta keampunan ya, minta hajat-hajat kita, berdoa ya. Dan satu lagi terakhir untuk kita, your time is your gold. Bahwasannya waktu kalian itu adalah emas kalian, begitu ya. Waktu kalian adalah emas kalian. Kalian mempunyai emas itu dari waktu kalian. Oke, mungkin dari sini jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.